Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Hari ini kita kembali bertemu dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita akan merenungkan, membaca, dan pada akhirnya berproses untuk melakukan sabda firman Tuhan ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Bapa berikan kepada setiap kami hingga hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini mengkoreksi hidup kami, menegur kami, tapi juga menghibur kami untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui tuntunan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan berproses untuk melakukannya. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan akan kita baca melalui satu ayat dalam surat Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama. Surat Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, tetapi dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Oleh karena itu, saudara-saudara, siapakah saudara sehingga saudara mau menyalahkan orang lain? Saudara tidak punya apa-apa untuk membela diri. Sebab, kalau saudara menyalahkan orang lain, padahal saudara sendiri melakukan perbuatan yang sama seperti mereka, maka saudara menjatuhkan hukuman atas diri sendiri juga. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita membicarakan tentang kesalahan orang lain? Kesalahan apapun itu, mulai dari kesalahan-kesalahan yang sederhana sampai kesalahan-kesalahan yang terbukti secara pidana. Rasanya senang sekali ya ketika kita tuh membicarakan kesalahan orang lain, membicarakan kasus seorang influencer misalnya, atau membicarakan kesalahan atau kejatuhan orang-orang yang kita kenal. Tuh kan, ternyata dia tuh ini. Tuh kan ternyata dia tuh begini gitu ya Bapak Ibu ya. Rasanya tuh kalau kita tidak mawas diri dengan sedemikian rupa, tidak bijaksana, tidak belajar untuk menahan diri, rasanya mengomongkan gitu ya, kisah kesalahan orang lain dan pada akhirnya jatuh pada penghakiman, itu akan kita nikmati kalau kita tidak bijaksana. Hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, terutama dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata-kata firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 2 ayat yang pertama begitu tajam menurut saya. Kenapa? Karena Rasul Paulus menegur bukan hanya kepada jemaat Roma, tapi kepada kita yang kecenderungannya lebih suka menggembar-gemborkan atau ngomongin kesalahan orang lain secara diam-diam atau secara terbuka, daripada kita belajar untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Ada seorang pendeta senior yang juga menjadi salah satu mentor saya mengatakan begini. Kesalahan si X juga bisa menjadi kesalahanku kalau aku juga tidak mawas diri. Pada beberapa kasus di mana kami membicarakan tentang bagaimana kasus-kasus itu ditinjau, ditangani secara pastoral, pada akhirnya kami merenungkan satu hal yang penting dan mentor saya ini mengatakan, kesalahan si X ini juga bisa mungkin saja menjadi kesalahanku, bahkan juga kesalahanmu. Dari kata-kata itu saya melihat bahwa ternyata sekecil atau sebesar apapun kejatuhan seseorang, sekecil atau sebesar apapun kesalahan seseorang, kalau kita pun tidak mawas diri, kita terlalu yakin bahwa kita tidak akan melakukan hal yang sama, kita justru makin mendekati kesalahan yang sama seperti yang orang lain lakukan. Kita justru secara tidak sadar makin mendekatkan kita untuk menduplikasi kesalahan dari orang yang kita bicarakan. Penghakiman adalah sebuah posisi di mana ketika kita tidak melakukan kesalahan itu, lalu kita melihat orang lain melakukan kesalahan itu, kita merasa jauh lebih benar dari dia. Padahal, sekali lagi, kalau kita tidak bijaksana dan tidak mawas diri dengan berpegang terus pada firman Tuhan dan fokus bukan pada bagaimana kita menghukumnya secara sosial, ngomongin dia terus-menerus, mengungkit terus-menerus,
secara sadar ataupun tidak, kita sedang mendekatkan diri kepada kesalahan itu. Dan penghakiman adalah sebuah posisi di mana kita melihat diri kita sebagai orang yang lebih benar, bahkan mungkin cenderungnya mungkin paling benar daripada orang yang melakukan kesalahan itu, dan kita tidak akan mungkin melakukan kesalahan yang sama. Firman Tuhan hari ini mengatakan dengan sangat tegas bahwa kita sesungguhnya tidak punya apapun hal yang bisa membela kita. Kenapa? Karena semua orang telah berdosa. Bahwa dosa hari ini, dosa saya dan dosa seseorang memang berbeda, ya. Tapi bukan berarti saya pun tidak punya potensi melakukan kesalahan itu, begitu pula dengan orang lain. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kalau kita menghakimi orang dengan seenaknya, tanpa melihat bahwa kita juga punya potensi besar suatu hari, kalau kita tidak mawas diri dan terlalu sombong dengan yakin pada diri kita sendiri, maka kita sedang menjatuhi hukuman yang sama, karena kita punya potensi yang sama dalam melakukan kesalahan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, semakin bijaksana hidup kita, semakin dewasa, semakin kita mau berproses mencintai Tuhan dan melakukan sabdanya. Dalam jatuh bangun pengalaman hidup kita, kecenderungan dari orang yang dewasa adalah orang yang sangat menahan diri untuk tidak menghakimi orang lain. Adalah orang yang sangat menahan diri untuk tidak menggembar-gemborkan dan menyebarluaskan kesalahan orang lain demi mempermalukannya dan membuat nama kita jauh lebih baik. Biarlah kesalahan dan kejatuhan dari orang yang kita tahu justru kita bantu untuk bangkit perlahan-lahan. Kita mendekatinya bukan untuk menghakiminya, kita mendekatinya bukan untuk hanya sekedar tahu, tetapi kita mendekatinya dengan kacamata bahwa suatu hari aku pun juga mungkin bisa melakukan kesalahan yang sama denganmu. Aku mau mengerti, aku mau bersama-sama denganmu untuk hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih ada dalam masa Prapaskah. Masa yang sangat spesial, di mana kita terus diundang kembali oleh Tuhan. Bukan hanya dalam masa Prapaskah ya, tapi setiap hari untuk hidup di dalam pertobatan. Biarlah pertobatan menjadi satu kegerakan iman yang dengan sadar kita jalani setiap hari, agar bahkan ketika kita melihat sesama kita yang berdosa dan diri kita yang berdosa, kita sadar ketika kita mohon ampun dan sibuk untuk terus membenahi diri, bukan sibuk untuk mengomentari dan menghakimi orang lain, kita terus menyadari anugerah pengampunan Tuhan yang besar bagi setiap kita dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.